Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Fundamentalisme dan Radikalisme dalam Persebaran Krisis Politik di Timur Tengah. Namun sebelum memulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dwi Aji Santoso. Yang kedua ada Jessica Tiara Sihombing. Yang ketiga ada Sarifait Atamimi. Dan yang terakhir ada Farhan Siregar. Kita akan masuk kepada yang pembahasan pertama, yaitu adalah pendahuluan. Dalam dekade terakhir, di kawasan Timur Tengah ini sedang menghadapi banyak krisis politik yang paling serius dalam sepanjang sejarah. Konflik Israel dan Palestina yang telah berlangsung bertahun-tahun, serta puncaknya setelah pengumuman pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota di Israel pada tanggal 8 Desember 2017. Kemudian Lebanon dan juga yang juga mengalami krisis politik akibat mundurnya Perdana Menteri Lebanon saat Hariri dari kursi kekuasaannya pada saat masa krisis politik paling mutakhir yang melanda Timur Tengah setelah beberapa negara di kawasan tersebut memutus hubungan diplomatik mereka dan mengisolasi Qatar. Dimulai pemerintah Arab, Saudi, Bahrain, dan kemudian diikuti oleh Uni Emirat Arab, serta Mesir memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Qatar pada hari Senin 5 Juni 2017. Memberikan sanksi untuk memutus hubungan diplomatik Qatar karena Qatar telah mendukung organisasi teroris hanyalah alasan untuk mengisolasi negara ini yang akrab dengan Iran dan organisasi Ikhwanul Muslimin maksud saya. Krisis politik ini merupakan dampak dari ketegangan di Timur Tengah yang terakumulasi dalam waktu yang panjang. Lalu kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu genealogi dan sejarah dari konflik di Timur Tengah. Di mana Timur Tengah ini merupakan kawasan yang sangat dinamis, cepat untuk mengalami perubahan baik secara definisi maupun kebijakan politik. Mendefinisikan istilah Timur Tengah saja masih belum ditemukan kesepakatan di antara para pakar-pakar negara. Yang mana negara-negara mana saja sih yang masuk ke dalam kawasan ini. Definisi Timur Tengah dewasa ini mengalami pergeseran dari sebelumnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Muhammad Sya'ban dalam Koran Karya Nasional Al-Ahram yang disilahkan dengan Timur Tengah Raya, di mana negara-negara kawasan Timur Tengah ini akan terus lahir berbagai konflik baru, di mana Amerika Serikat dan Rusia akan selalu memegang peranan penting. Belakangan China juga memainkan peran strategis di kawasan ini, terutama di sektor ekonomi. Sengketa di Timur Tengah sebenarnya hanya berpangkal pada satu induk permasalahan, yaitu antara Arab dan Israel. Namun inti tersebut kemudian melahirkan banyak persengketaan lain, di mana persengketaan ini diantaranya negara-negara di Timur Tengah ini dapat dilihat dalam tiga hal. Yang pertama itu adalah konflik antar negara-negara Arab dengan Israel. Genealogi konflik di sengketa di Timur Tengah ini terletak pada kekuatan nasional dan regional. Hal ini tampak dari tiga kekuatan nasional, yaitu pertama ada kekuatan nasional Turki, kekuatan nasional Arab, dan kekuatan nasional Persia, termasuk kekuatan-kekuatan regional yang mampu menghimpun semua kekuatan nasional tersebut dengan berdirinya Israel. Hal ini menambah sumber persengketaan yang lain, khususnya kaum minoris yang memaksakan paham nasional mereka dan memposisikan diri mereka secara antagonis dengan kekuatan nasional di Arab dan juga Timur Tengah. Sementara negara Turki mendirikan fakta militer mereka dengan Israel, yang menambah kekhawatiran negara-negara Arab tentu saja di kawasan Timur Tengah. Sementara Israel dengan alasan untuk membentuk keamanan di kawasan regional, mereka berusaha untuk menggandeng Yordania ke dalam fakta integrasi Turki dan Israel. Irak mempunyai beban sejarah dengan pada saat Saddam Hussein menandatangani fakta integritas dengan Syah Iran pada tahun 1975 dengan menyerahkan garis demarkasi Syiat al-Arab ke tangan Iran.
Waktu itu Saddam menerima perjanjian karena melihat Irak sebagai pihak yang kalah kuat dibanding dengan Iran di zaman Shah Iran itu. Karena itulah ketika Ayatollah Khomeini sedang asyik melakukan konsolidasi revolusi Islamnya yang baru berumur 19 bulan dan masih menghadapi tekanan berat dari Amerika, Eropa dan masyarakat internasional tiba-tiba Irak dengan komando Saddam melakukan agresi ke Iran yang dimulai pada 9 September 1980. Irak juga mempunyai permasalahan dengan Kuwait mengenai daerah Kuwait yang diklaim oleh Irak sebagai wilayahnya. Mesir mempunyai potensi konflik dengan Sudan. Di satu sisi, pemerintah Sudan juga menuduh Mesir sebagai dalang di balik pemberontakan di daerah Sudan Selatan. Sementara Mesir menuduh pemerintah Sudan telah merekayasa penembakan Husni Mubarak, presiden Mesir, dalam perjalanan Mesir Sudan. Demikian juga konflik Palestina Arab dengan Israel yang tidak pernah diketahui kapan berhentinya. Dari 3 kali perang besar Israel dengan Arab, wilayah penduduk Israel atas wilayah-wilayah Arab semakin bertambah. Kita lanjut pada pokok bahasan yang kedua, yaitu adalah krisis politik di Timur Tengah yang akan disampaikan. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu krisis politik di Timur Tengah. Nah, krisis politik dan beberapa konflik di Timur Tengah disebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu yang pertama adalah masalah perbatasan. Pada tahun 1916, melalui perjanjian Sykes-Picot, Inggris dan Prancis melakukan negosiasi membagi bekas wilayah Turki Utsmani, yaitu Irak, Libanon, Suriah, dan Yordania. Nah, Inggris menguasai wilayah Irak dan Yordania, sementara Prancis menguasai Suriah dan Libanon. Demikian juga pada tahun 1917, Inggris memberikan wilayah Palestina untuk Israel melalui deklarasi Balfour, yang kemudian menjadi sumber konflik hingga saat ini di kawasan Timur Tengah. Adanya kesulitan untuk menentukan batas wilayah daratan dikarenakan kondisi geografis yang berpadang pasir dan juga sulitnya menentukan perbatasan daratan yang mencapai pantai seperti di Libya, Mesir, dan Tunisia. Dan konflik Aljazair Maroko memperebutkan Sahara Barat. Nah, yang kedua itu adalah masalah minyak. Nah, masalah minyak ini menjadi salah satu faktor yang munculnya isu sentral yang sangat sensitif dan selalu menjadi pemicu adanya konflik di Timur Tengah, terutama di wilayah Asia Barat. Konflik ini kemudian melebar menjadi konflik regional dan konflik internasional yang melibatkan pihak asing yang berkepentingan. Nah, minyak adalah merupakan komoditas yang penting bagi masyarakat Timur Tengah, namun sekaligus menimbulkan kegelisahan karena ia menjadi komoditas satu-satunya sebagai kekuatan bargaining yang dimiliki negara-negara Timur Tengah sekaligus untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah masalah air. Nah, air merupakan sumber utama dari kehidupan manusia, sehingga banyak sekali konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah yang disebabkan oleh air. Nah, menurut Morris, air menjadi komoditas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang keberadaannya sangat terbatas di kawasan Timur Tengah tersebut. Dan Boutrous Ghali memprediksi bahwa suatu saat air akan menjadi komoditas yang lebih berharga daripada minyak. Dan negara-negara Timur Tengah suatu saat akan berperang demi air. Nah, sering terjadi konflik karena sebagian negara membangun seperti dam dan waduk di negaranya yang mengakibatkan jumlah aliran sungai dan debit air ke negara lain menjadi berkurang. Contohnya seperti pemerintahan Turki yang membangun bendungan Ataturk yang kemudian itu memicu konflik antara Turki, Irak, Iran, dan Suriah atas pemanfaatan aliran sungai Efrat di Tigris. Demikian juga di Suriah yang membangun bendungan Al-Tahra pada tahun 1975 yang debit airnya itu ditampung di Danau Al-Asad. Kebijakan pemerintah Suriah ini mengakibatkan hubungan politiknya dengan pemerintah Irak menjadi tegang karena debit sungai Efrat dan Tigris secara otomatis menjadi berkurang
di Irak. Dan kondisi ini tentu saja mengancam kehidupan rakyat di Irak tersebut. Nah, oke, baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, halo, apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Silahkan lanjut. Oke, baik. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fundamentalisme dan radikalisme yang ada di Timur Tengah sendiri. Oke, sebelumnya saya akan membahas mengenai bagaimana sih fundamentalisme ini dan radikalisme ini bisa masuk ke Timur Tengah. Sebentar. Oke. Sebenarnya fundamentalisme dan radikalisme yang masuk di Timur Tengah ini muncul sebagai suatu reaksi atas adanya suatu gelombang baru, yaitu globalisasi, yang membuat masyarakat di Timur Tengah ini seperti tidak dapat merespon dengan baik adanya suatu hal yang baru tersebut, sehingga atas adanya suatu kultur baru, suatu teknologi baru, suatu kesadaran dan pola pikir baru membuat mereka tidak dapat menyerap nilai-nilai norma yang baru. Kemudian atas adanya ketidakmampuan tersebut, muncullah ideologi-ideologi nasionalisme yang berusaha mempertahankan ideologi-ideologi lama atau norma-norma lama sebagai bentuk tidak setuju gitu atas adanya suatu nilai-nilai baru, sehingga terjadilah perlawanan dari elemen masyarakat dan negara. Di samping realitas masyarakatnya yang sangat beragam, kondisi ini diperparah dengan adanya universalisme tatanan agama. Kemudian diperparah lagi dengan adanya krisis yang dialami oleh negara-negara Timur Tengah. Berikut adanya kelemahan-kelemahan yang mendasar serta kenyataan akan minimnya basis kultural bagi terbentuknya civil society di Timur Tengah. Fenomena ini telah mempertajam ketegangan dan benturan politik serta ideologi yang menghambat perkembangan kesadaran kebangsaan masyarakat di Timur Tengah. Kemudian kita akan masuk ke fundamentalisme dan radikalisme di Timur Tengah yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa teori. Yang pertama, negara-negara yang rezim pemerintahannya otoriter seperti di Irak dan di Suriah. Al-Mujahidin di Irak menentang kediktatoran penguasa di Irak. Demikian halnya Al-Ikhwan di Suriah yang menentang rezim penguasa Bashar al-Assad. Kemudian yang kedua, wilayah yang dijajah dan diduduki oleh kekuatan asing. Seperti di Palestina, seperti yang dijelaskan teman saya tadi, Inggris memberikan wilayah jajahannya, yaitu Palestina, kepada Israel. Radikalisme di Palestina ini muncul atas suatu reaksi atas kekerasan politik yang dilakukan Israel di Palestina yang dia duduki. Agresi dan terorisme negara yang dimainkan oleh Israel terhadap penduduk Palestina dan berusaha mencaplok beberapa wilayah di jalur Gaza, di tepi barat, dataran tinggi Golan, dan beberapa wilayah lain. Itu membuat mereka itu jiwa nasionalisnya sangat-sangat muncul karena untuk mempertahankan apa yang menurut mereka menjadi hak mereka, seperti tempat tinggal mereka. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, di negara kebijakan pemerintahnya yang dipandang terlalu memihak ke barat, seperti di Mesir. Nah, sebentar. Oke. Seperti di Mesir, atas munculnya Ikhwanul Muslimin tidak lepas dari sentimen massa menentang kebijakan pro-barat yang cenderung memarjinalkan peran mereka. Sementara fundamentalisme dan radikalisme di Tunis atau MTI muncul karena sentimen massa
terhadap kebijakan pemerintah Tunis yang menguntungkan Barat, menjauhkan agama dengan rakyat Tunis yang menguntungkan Barat. Kemudian kelompok ini oleh pemerintah Tunis disebut sebagai radikalis karena tidak setujuannya atas nilai-nilai yang ada. Karena masyarakat Tunis sendiri tidak setuju gitu dengan pemerintah yang terlalu pro terhadap Barat. Kemudian akhirnya pemberontak-pemberontak ini nih berhasil menggulingkan Zainal Abidin sebagai penguasa. Kemudian tergeserlah politik di Tunis ke arah kebijakan garis keras karena pemberontak-pemberontak tadi itu berhasil menggulingkan pemerintah utama sehingga mereka menjadi negara yang sangat-sangat Islamik, sangat-sangat penuh dengan aktivis Islam. Kemudian sejak lama negara ini dikuasai oleh partai tunggal dan monolitik di bawah rezim Presiden Kadli Benjedik dari Front Pembebasan Nasional. Kemudian sejak kemerdekaannya tahun 1962, FLN menguasai setiap pemilu. Namun pada 1990, Front Islamic du Saud memenangkan pemilu Aljazair dengan mengantongi 55%, sedangkan FLN hanya 32%. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi di sini selanjutnya saya akan membahas tentang Liga Arab dan upaya perdamaian di Timur Tengah. Nah, jadi munculnya konflik yang berkepanjangan telah menjadi awal keinginan untuk menggalang kekuatan di bawah satu payung organisasi. Maka dari itu kemudian berdirilah Pan-Arabisme yang pada kemudian hari lebih dikenal dengan Liga Arab. Nah, jadi negara di Liga Arab adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara yang berada di Arab. Tujuan organisasi ini didirikan itu untuk membangun Arab dan juga mengusahakan perdamaian di sana. Nah, jadi organisasi ini didirikan pada tanggal 22 Maret tahun 1945 oleh 7 negara. Tetapi saat ini Liga Arab dikendalikan oleh Libya yang pada hakikatnya itu bukan pendiri dari Liga Arab. Nah, ada 22 anggota Liga Arab pada saat ini, yaitu Aljazair, Bahrain, Komoro, Djibouti, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Maroko, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan juga Syria. Nah, menurut pencetusnya, Liga Arab harus bisa menyatukan negara-negara yang berada pada batas-batas alam seperti terusan Suez, lembah Eufrat dan Tigris, lautan India, dan juga lautan Tengah. Nah, berdirinya organisasi Liga Arab memiliki misi untuk menyatukan negara-negara Arab. Lebih dari itu, ia menjadi media dalam membangun peradaban Arab. Nah, dalam upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif, ada beberapa langkah yang perlu ditempuh, terutama untuk menyelesaikan dilema politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Di antaranya yang pertama, PBB harus menekan Israel agar selalu mematuhi perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang kedua, Palestina sebaiknya tetap berjalan di atas jalur hukum dan mengupayakan diplomasi sampai proses perdamaian benar-benar terwujud. Yang ketiga, sikap proaktif pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat, para pemimpin negara Arab dan Timur Tengah untuk selalu mengupayakan jalan damai dan meyakinkan bahwa dengan kekerasan tidak akan menyelesaikan krisis politik di Timur Tengah. Yang keempat atau yang terakhir, hendaknya negara-negara di Timur Tengah tetap meminta dukungan dari negara Muslim lainnya untuk menjaga kondusivitas kawasan di Timur Tengah. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Dwi Aji Santoso. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas presentasi yang sudah disampaikan. Cukup sekianlah presentasi kami pada hari ini. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan segala kehidupan yang ada di bumi. Itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.